Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani, SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Islamiyah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan hari ini akan membuat video pembelajaran, tepatnya di kelas 7. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Baik. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Faris. Kenapa? Sakit atau izin atau gimana? Izin. Faris ya? Izin. Ada suratnya? Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu akan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita pada hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Yang tidak hadir hanya Faris satu orang. Selain dari Faris tidak ada lagi. Baik, yang memimpin doa Bayan minta dari siapa? Ketua kelasnya yang bersedia. Silakan maju ke depan. Ya, di depan. Menghadap ke sana. Ya. Sikap berdoa. Siap. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, agar kalian lebih rileks dan lebih bersemangat dalam belajar, kita akan bernyanyi bersama dulu ya. Akan bernyanyi bersama dulu. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Berdiri, siap? Udah? Oke. Kita bernyanyi sambil kita bertepuk tangan ya. Nyanyinya apa, Pak? Lagunya yaitu Anak Kambing Saya. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waru. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, ayam di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, ada di kampung baru. Bisa? Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar yaitu tentang ruqsyah, yang mana ruqsyah ini adalah bagian dari syariat Islam. Tentunya hal ini akan kalian pelajari ya, karena ini
sifatnya yaitu akan banyak sekali mengandung maslahat kita sekalian. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ruqsyah pada kesempatan hari ini, yang pertama yaitu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian ruqsyah dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Ya, kalian nih peserta didik ya, siswa-siswi itu diharapkan nanti setelah mempelajari ini itu bisa menjelaskan pengertian ruqsyah dengan bahasa yang jelas dan tepat. Baik. Siapa di antara kalian yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan ruqsyah? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ruqsyah adalah? Ada yang tahu? Hah? Ya. Abqari. James. Ruqsyah adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. ya, pintar sekali. Ruqsyah adalah keringanan beribadah ya yang diberikan Allah kepada kita sekalian sebagai hambanya untuk apa? Untuk lebih memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Payan ingin tahu apakah di antara kalian sudah tahu atau belum? Kira-kira ruqsyah apa saja yang terdapat dalam sholat, puasa, dan haji serta zakat? Oke, yang pertama, contoh sebutkan ruqsyah yang terdapat dalam sholat. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Anissa tahu? Kasih ya. Ya. Oke. Ruqsyah apa saja yang terdapat dalam sholat? Jika tidak bisa berdiri, boleh sholat dalam posisi duduk. Ya. Boleh sholat dalam posisi tiduran. Ya. Oke, pintar sekali. Ruqsyah dalam sholat ya, diantaranya yaitu adalah ketika seseorang tidak mampu berdiri dalam sholat, maka dia diperbolehkan untuk sholat sambil atau kalau tidak mampu duduk, dia boleh sholat dalam kondisi berbaring. Itu adalah merupakan ruqsyah atau keringanan yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya dalam beribadah kepadanya. Baik, kita akan melihat ya satu video sebelum kita masuk ke materi-materi yang nanti kita pelajari bersama. Ini berkaitan dengan ruqsyah ya. Bapak putar ini, kemudian nanti kalian bisa simpulkan. Teman-teman, kita akan belajar bersama tentang ruqsyah. Bersama saya karena Rosdian, teman-teman tahu apa itu ruqsyah? Ruqsyah secara bahasa memiliki arti keringanan atau pelanggaran. Secara istilah, ruqsyah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan. Baik. Setelah tadi kalian melihat menonton video yang tadi Payan putar, siapa yang bisa memberikan komentar atau tanggapan terkait video yang tadi Payan sampaikan? Siapa? Jangan, Pak, saya yang dimaksud ruqsyah dalam sholat ini. Atau yang dimaksud ruqsyah ketika berpuasa ini. Siapa yang berani? Baik, selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk nanti kalian membuat satu tabel ya, membuat satu tugas yang mana tugas tersebut berupa tabel. Tabel tersebut nanti
ada beberapa kolom dan beberapa baris yang nanti harus kalian isi, ya. Kolomnya bentuk ibadah, kemudian rukshohnya apa, kemudian dalilnya seperti apa, dan ibadahnya apa saja, ya. Oke, ini adalah sebagai bentuk daripada komitmen kalian terkait dengan nanti ketika kalian sudah bisa membuat tabel tersebut, ketika kalian nanti di suatu hari menemukan hal-hal yang istilahnya berbenturan dengan kesibukan kalian atau dengan apa-apa yang memang itu merupakan menghalang bagi kalian dalam beribadah, kalian bisa melihat tabel tersebut apakah ini diperkenankan atau tidak. Paham nggak? Ya, ketika nanti kalian misalkan suatu hari misalkan dalam ibadah haji, ya, dalam ibadah haji ternyata kalian tidak bisa melaksanakan wajib haji, ya, tidak bisa melaksanakan wajib haji. Nah, tinggal kalian melihat tabel tersebut. Tabel itu apakah diperkenankan ketika kita tidak bisa melaksanakan wajib haji dengan alasan ini. Kalau iya, ternyata ada dalam tabel tersebut, berarti itu kalian bisa meninggalkannya. Kemudian apa gantinya? Itu, ya, apa gantinya? Atau ketika dalam perjalanan, atau ketika dalam sholat dan seterusnya, atau ketika wudhu, ya, ketika wudhu ternyata kalian nggak ada air, ya, nggak ada air, sulit mencari air, maka itu apa sebagai bentuk rukshohnya? Misalkan tayamum, Pak. Nah, ini ketika kalian sudah ada tabelnya, nanti ketika kalian menemukan kondisi seperti itu, kalian tidak tidak susah-susah lagi mencari, atau tidak susah-susah lagi yaitu bertanya kepada orang lain, karena kalian memang sudah punya panduannya sendiri. Paham nggak? Ya, oke. Sekarang silakan kalian membuat 4 kelompok, ya. Yang perempuan 2, yang laki-laki 2. Silakan kemudian bentuk kelompoknya atau bentuk tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya, melingkar. Silakan. Melingkar satu kelompoknya. Oke, dari sekarang ayo bikin satu gini, nih, pakai buku paket bisa nih garisnya. Kayak gini contohnya. Tuh. Ya. Bikin pakai ini garisnya. Di sini. Abkori, ayo Abkori bikin aku. Kamu malah dibikin kayak gituan. Cepat-cepat keburu habis waktunya. Ini dia yang bisa apaan sih? Kalau saya nggak bisa. Ono bikin itu tabel, garis. Udah bikin namanya udah. Nah, tinggal bikin tabelnya. Sini nih. Tunggu aku malam. Ya. Dua ini aja nih, dua buku. Dua buku, 1, 2. Kesininya 1. Nanti garis. Gampang kok. Berat begini. Ya. Bikin seperti kolom atau tabel yang ada di layar, ya, seperti ini. Iya. Ibadah itu nanti ibadahnya apa? Ya. Misalkan wudhu ibadahnya. Bentuk rukshohnya apa? Ya, 5. Hah? Wudhu, contohnya bentuk rukshohnya ada ya tayamum. Syaratnya misalkan apa? Syaratnya tidak ada air, misalkan. Apa dalilnya? Saya dalam Al-Quran yang terkait dengan tayamum ada, ya kan? Nanti Pak Yan kasih tahu, ya. Pak Yan kasih clue-nya. Yang penting kalian bikin aja dulu, ya, bentuk rukshohnya. Yang penting kalian tahu bentuk rukshohnya dulu. Pakai ini. Iya, nanti Kontak. Ya. 4, 5, 6.
Maju. Empat, 6 orang maju. Kelompok 4. Kelompok 4 maju ke depan. Ya, Ilyas pinter. Salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait rukhsah dalam ibadah. Oke. Yang pertama adalah wudu. Apa itu? Ini apa? Sebutin. Yang pertama ibadah wudu. Bentuk rukhsahnya adalah tayamum. Syarat atau kondisinya bila tidak ada air. Ya. Dalilnya terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Oke, pintar. Berikutnya temannya yang lain nomor 2. Tinggal baca. Ya. Ibadah salat. Bentuk rukhsahnya Bentuk rukhsahnya adalah ibadah. Bentuk rukhsahnya apa ini? Al-ibahah. Al-ibahah itu apa? Ada di Ya. Al-ibahah itu apa? Ini tadi yang Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ya. Baik, kita semua sudah mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian ya. Kerja kelompok kalian. Ini ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan ya. LKPD. Ini pegang. Ini lembar kerja. Ini yang belakang. Oke. Silakan kalian kerjakan. Baik, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Anak-anak sekalian, ingat bahwasanya di dalam setiap ibadah itu pasti terdapat rukhsah atau keringanan. Yang mana ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya, kepada kita sebagai manusia. Sekali lagi, pasti dalam setiap ibadah ya, kesimpulan pada hari ini tolong kalian perhatikan, setiap ibadah yaitu pasti terdapat rukhsah di dalamnya. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang mana sangat memperhatikan daripada kemaslahatan umatnya. Baik, terima kasih ya, luar biasa kepada kalian semuanya yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini ya. Tetap terus semangat ya, jaga semangat kalian untuk menggali apa saja yang memang harus kalian ketahui secara mendalam ya, lebih kritis lagi dalam pertemuan yang akan datang terkait dengan apa-apa atau materi-materi yang nanti disampaikan ya. Baik, itu saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan hari ini diberikan berkah dan diberikan yaitu ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Oke, kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair
min ahli sa'adah min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.